Al-Hadi wa ala alihi wa sahbihi Nabi Mustafa Rasulullah wa ala alihi wa khususan ila syekh Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda biqadratihi wa dabbaral umura fid dharaini bihikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminatu ma yanaluhu min umuril akhirati wa shiddati sakaratil maut wa ruwiya fil akhbari anna shiddata sakaratil mauti ala qadri ladzatid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kembali untuk jadwal ngaji kitab Minhajul Abidin, poin nomor 8 dari bab yang besar, yaitu tentang perut dan penjagaannya. Di perut dan penjagaannya ini ada 10 ya. Kita sudah masuk 8 dari 10. Bahayanya atau akibat dari memakan makanan yang berlebihan meskipun halal, makanan yang halal berlebihan. Jadi sekali lagi, kalau yang haram jelas harus dihindar. Kalau yang haram jelas harus dihindar. Tapi untuk yang halal bagaimana? Yang halal ternyata kalau terlalu banyak makan yang halal itu juga ternyata tidak baik, bahkan berbahaya. 7 poin sudah dibahas. Masih ingat yang ke-7? Yang hari Rabu subuh yang lalu. Yang ke-7 apa? As-sabiatu anna fi sughlal qalbi wal badani. Hati kita sibuk dan badan kita sibuk. Kalau kita terlalu banyak makan, hati kita sibuk, badan kita sibuk. Sampai diakhiri dengan kisah siapa? Malik bin Dinar. Masih ingat kisahnya? Siapa putri Malik bin Dinar? Fatimah. Berubahnya mengalami sebuah mimpi ya, setelah putrinya meninggal dunia. Hari ini kita lanjutkan kembali nomor 8-nya. As-saminatu, adapun yang nomor 8 dari perkara bahayanya terlalu banyak makan, yaitu mayanaluhu, tidak akan mendapatkan
ini orang yang banyak makan tidak akan mendapatkan min umuril akhirati, dari urusan-urusan akhirat, maksudnya urusan kebaikan. Jadi orang yang banyak makan diingatkan oleh Imam Al-Ghazali nanti di akhirat tidak memperoleh kebaikan-kebaikan. Di akhirat banyak urusan, banyak perkara, ada perkara yang baik, ada perkara yang jelek. Nah, perkara yang baik di akhirat tidak akan didapatkan oleh orang yang di dunianya terlalu banyak makan. Ma yanaluhu min umuril akhirati, dan bahkan tidak hanya ketika nanti di akhirat, ketika di dunia pun, wa syiddati sakaratil mauti, akan mendapatkan kesusahan saat sakaratul maut. Ini bagaimana kondisi kita saat sakaratul maut? Ternyata salah satunya ditentukan, dipengaruhi oleh apakah kita ini banyak makan atau tidak. Semakin banyak makan, walaupun halal ya, semakin banyak makan, maka semakin kita dekat kepada kesusahan, penderitaan dalam sakaratul maut. Tahu sakaratul maut? Artinya apa sakaratul maut? Sekarat bahasa kita ya. Bahasa kita ya, sekarat. Sekarat bahasa Indonesia, bukan satu karat. Bukan satu karat sekarat. Sekarat mati. Mau mati. Yang ingin mendapatkan keringanan ketika sakaratul maut berarti kan, maka jaga makanannya, jaga perutnya. Tidak baik untuk terlalu banyak makan. Waruwiya, dan diriwayatkan fil akhbari dalam beberapa hadis, dalam beberapa kabar, beberapa hadis. Waruwiya fil akhbari anna, sesungguhnya syiddata, susahnya sakaratul mauti, sakaratul maut itu ala qadri, atas ketetapan ladzatid dunya, lezatnya dunia. Jadi maksudnya begini, semakin sering mendapat kelezatan dunia, semakin sulit sakaratul mautnya. Penjelasannya ada di kalimat sesudahnya. Faman, maka barang siapa, aksaro, lebih banyak, min hadhihi, dari perkara ini, maksudnya perkara lazatid dunia, kelezatan dunia. Siapa yang banyak merasakan kelezatan dunia, ya, faman aksaro min hadhihi aksaro lahu min tilka, maka akan banyak pula mendapatkan kesusahan dalam sakaratul mautnya. Jadi namanya ini bukan berkebalikan justru, tapi apa? Semakin banyak dapat kelezatan dunia, semakin nanti susah untuk susah ketika sakaratul maut. Dan itu sudah sebuah ketetapan ala qadri. Sudah, berarti hubungannya apa nih? Bukan berkebalikan tuh berarti apa ya nama istilahnya? Lawan dari berkebalikan.
Ya nyambung, saling ketersambung, saling nyambung. Faman aktsara min hadhihi aktsara lahu min tilka. Itu dia poin nomor 8 ya. Sekali lagi nomor 8 adalah tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat bagi orang-orang yang banyak makan dan akan mendapatkan kesusahan ketika sakaratul maut. Dan diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa susahnya sakaratul maut itu adalah sebuah ketetapan bagi mereka yang merasakan lezatnya dunia. Siapa yang banyak mendapatkan kelezatan dunia, maka akan banyak pula mendapatkan kesulitan dalam sakaratul maut. Jadi yang sekarang nih ngerasa susah ya, menderita. Kalian nih susah apa? Susah apa senang? Yang sekarang nih susah hidupnya di dunia. Siapa tahu itu adalah bentuk pasti itu adalah rezeki dari Allah dalam bentuk yang lain. Kemudahan hidup itu kan rezeki ya. Tapi boleh jadi kesusahan hidup juga itu adalah rezeki dari Allah dalam bentuk susah hidup. Versi kita memaknainya rezeki itu hanya ketika hidup mudah, hidup senang, hidup bahagia, damai, aman, sentosa, penuh tertawa, haha gitu ya. Versi kita kan begitu, rezeki, kenikmatan. Padahal mungkin bisa saja bentuk rezeki dari Allah yang lain adalah susah, sulit, gelap, sedih, ya, disakiti, gitu ya. Siapa tahu itu adalah rezeki dari Allah yang lain. Maksudnya bagaimana? Karena di dunianya kita sudah sering susah. Kalau mati dalam keadaan muslim, gitu, nanti sakaratul mautnya mudah. Tinggal pilih mau yang mana. Hidup susah sakaratul maut mudah, atau hidup mudah sakaratul maut susah. Kan kita mah maunya hidup mudah sakaratul maut mudah kan gitu. Pengennya gitu. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, sakaratul maut, gampang, mati masuk surga, enak temen ya, enak men, cari Jawa enak men, enak banget itu. Tenang aja, yang hidup susah, ya dikit-dikit nangis, nangis kok cuma sedikit. Yang banyak sekalian tadi. Udah selesai nangis. Langsung sekaligus kan gitu. Udah gitu. Nangis kok cuma sedikit. Keluarin semuanya langsung. Dah beres. Nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa susah. Mudah-mudahan kan gitu, kita kan berharap kepada Allah, ya Allah nggak apa-apa aku susah sekarang, mudah-mudahan nanti pas sakaratul maut mudah. Tidak ada kenikmatan bagi yang meninggal. Gini, kematian yang tiba-tiba itu adalah kenikmatan bagi orang yang beriman, tapi kecelakaan bagi orang yang sedang bermaksiat. Kematian yang tiba-tiba itu nikmat bagi orang yang taat, tapi berat atau celaka bagi orang yang maksiat. Kalau pengen makan mati tiba-tiba aja ya, nggak sakit dulu, nggak apa dulu, mau sok. Tiba-tiba kan glepek gitu, enak, nggak ada apa dulu gitu. Tapi kalau kita lagi taat kan nikmat ya.
Cuman celaka kalau lagi maksiat. Dikiranya umur masih panjang. Maksiat umur masih panjang. Datang maut tiba-tiba. Sebenarnya tiba-tiba tuh kata kita. Kata Allah, kata malaikatnya sudah tercatat kan. Akan meninggal di jam segini, menit segini, detik segini. Kata kita tiba-tiba, maksudnya nggak ada ciri, nggak ada apa, nggak ada. Cuman yakin akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ya, biasa sujud, ya insya Allah mudah-mudahan meninggal dalam keadaan sujud. Biasa ngaji, ya mudah-mudahan meninggal dalam keadaan ngaji. Jadi harus berhati-hati sama kebiasaan kita. Melanjutkan kembali nih, masih ada perkataan dari Malik bin Dinar. Rabu lalu kita kan berkenalan dengan sosok Malik bin Dinar. Ada salah satu perkataan Malik bin Dinar tentang kenikmatan hidup, ladzatid dunya, ya, kelezatan hidup. Kata beliau, tidak ada kelezatan dunia kecuali pada 3 hal. Jadi dunia ini nggak lezat, kata Malik bin Dinar, bahkan nggak ada lezatnya sama sekali kecuali kepada 3 hal. Yang pertama, lezat dunia itu ketika bisa bertemu dengan saudara seiman. Bertemu dengan saudara seiman. Berarti kalau mau bisa bertemu dengan saudara seiman, kitanya harus punya dulu ya saudara seiman. Gimana mau bertemu kalau nggak punya kan gitu. Maka bersyukurlah yang punya saudara seiman. Saudara seiman itu kalau kita salah, kita diingatkan. Itulah kenikmatan. Justru saudara atau teman atau sahabat yang nggak benar itu, yang bukan kenikmatan dunia itu ya, kitanya salah malah dimotivasi. Ayo lagi, salah lagi. Oh, ini nggak benar. Kitanya mau jatuh ke jurang malah disuruh, ayo lebih dalam lagi jatuhnya, cari lagi jurang yang lebih tinggi, yang lebih curam lagi. Ini kan nggak benar. Justru kenikmatan itu pas kita mau jatuh, kita ditarik. Walaupun tarikannya itu bikin kita lecet, ya, bikin kita jadi ngerasa kok temen galak sih, kok temen jahat sih, aku ditarik-tarik begini. Padahal maksudnya dia mau narik kita dari jurang. Kitanya mau celaka, diselamatkan. Cara menyelamatkannya mungkin kita nggak suka, mungkin kitanya kitanya marah gitu. Tapi bukankah banyak yang kita tidak suka padahal itu baik menurut Allah? Dan bukankah banyak yang menurut kita suka, kita baik padahal itu tidak baik menurut Allah? Jadi kelezatan hidup di dunia itu ketika kita bisa punya saudara seiman atau bertemu dengan saudara seiman. Nomor 2, kata Malik bin Dinar, kelezatan hidup di dunia itu adalah ketika bisa atau karena bisa sholat tahajud dengan Al-Quran. Tadi sebelum subuh tahajud dulu nggak? Tahajudnya nikmat nggak? Bagaimana supaya nikmat tahajud dengan Al-Quran? Maksudnya bagaimana? Nih, punya hafalan Quran, di murojaahnya di tahajud. Diulang-ulang hafalan Qurannya di tahajud. Ya, pas lagi setoran, pas lagi jadwalnya murojaah ya murojaah.
Tapi itu tahajud jangan sampai lolos. Ya. Makanya kalau sholat jangan buru-buru. Supaya apa? Ya kalau buru-buru ngemurojaah apa? Ngemurojaah al-ikhlas ya, buru-buru ya. Murojaah. Al-ikhlas mah nggak usah dimurojaah juga kayaknya udah hafal ya. Gitu. Kita mau mengulang hafalan kita yang panjang, maka pasti sholatnya nggak akan buru-buru, pasti sholatnya lama. Bukan melama-lamakan ingin dilihat orang, sholatnya lama, bukan. Karena saya butuh untuk mengulang hafalan. Kalau 1 rakaat 1 halaman kan, dua rakaat kan sudah cukup 2 halaman ya, sudah. Jadi nggak akan ditanya berapa rakaat tahajudnya, tapi yang ditanya pas tahajud tadi murojaahnya berapa halaman, gitu. Saya 11 rakaat sama witir ya. Saya 11 rakaat tapi 2 halaman, nggak apa-apa juga. Berarti 1 halaman itu dipecah lagi. Biasanya 1 halaman itu 6. 1 halaman itu berapapun ayatnya itu bisa dibagi 6. Menurut Ustadz, dokter ahli Quran ya, 1 halaman itu bisa dibagi 6. Nah kalau dibagi 6, 1 rakaatnya berarti 3 atau setengah halaman. Setengah halaman itu 3 hentian, 3 titik atau 3 poin titik hafalan. Berarti 1 rakaat itu bisa 1 halaman. 2 rakaat itu 1 halaman. 1 halamannya, 1 rakaatnya 3 atau setengah halaman. Atau karena 1 halaman itu 6 bisa dibagi 6, berarti 6 rakaat 1 halaman. 1 hentian 1 rakaat, 1 hentian 1 rakaat. Pas 6 rakaat, 6 hentian sama dengan 1 halaman. Gitu. Kebayang nggak? Juz 2 lembar 1 paling atas apa? Sayaqulu sufaha. Ingat ya? Ingat karena itu awal juz. Coba lembar 2 juz 2 paling atas apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah itu sayaqulu sufaha sampai ke bawah itu 1 rakaat bisa nggak? Rakaat keduanya alladzi atainahumul kitaba ya'rifunahu terus sampai ke bawah 1 rakaat juga bisa atau enggak? Kalau belum bisa ya potong jadi 2 gitu. Kalau murojaah hanya ketika mau tasmi ya, nanti nih misalkan peresmian ada agenda tasmi misalkan, baru tuh murojaah, ya repot kita. Pas tasminya nanti tidak lancar. Maka gimana supaya lancar? Dicicil. Dicicilnya di mana? Di tahajud. Atau kalau nggak di tahajud, kalau nggak bangun gimana? Atau ya yang di rawatib kan gitu ya. Sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu gitu. Di situ kita mengulangnya. Jadi nggak repot, nggak berat, pelan-pelan. Siap ini? Ya, susah nggak ini? Harus susah. Supaya nanti sakaratul mautnya mudah gitu. Tapi tidak susah ya, menghafal Quran tidak susah. Yang mudah menghafal Quran, mudah juga lupanya. Wah bahaya ya. Yang susah menghafal Quran, susah juga nanti lupanya. Mending mana? Mending mana? Susah ngafalin, susah lupa. Mudah ngafalin, mudah lupa. Mending mana? Mending mudah ngehafal, susah lupa. Ya kalian begitu. Sementara kita prakteknya mana?
susah hafal, cepat lupa. Sudah mah susah ngafalinnya, cepat lupanya. Balik lagi, nomor 2 menurut Malik bin Dinar adalah kenikmatan hidup di dunia itu ketika bisa sholat tahajud dengan Al-Quran. Nomor 3, kenikmatan hidup di dunia bagiku adalah ketika aku bisa menyendiri untuk mengingat Allah. Nah, ini ya. Kita tetap sibuk, tetap rame, ya, tetap banyak kegiatan, tapi harus punya waktu untuk menyendiri. Melatih apa? Melatih ikhlas. Hati orang yang ikhlas itu tidak bisa ditembus bahkan oleh iblis sekalipun. Ya. Satu-satunya hati yang tidak bisa ditembus oleh iblis adalah hati orang yang ikhlas. Gak bisa ditembus. Bagi iblis, hati orang yang ikhlas itu gelap. Bagi iblis, gelap tuh maksudnya gimana masuknya ke sana. Kalau masuk nggak bisa keluar, dari luar nggak bisa masuk, susah, bingung. Tapi bagi malaikat, hati orang yang ikhlas itu terang benderang, ya, bercahaya. Nggak apa-apa kita disebut gelap, kata iblis mah nggak apa-apa ya. Isi ini mah gelap, si ini mah poek, nggak apa-apa. Tapi kata iblis, yang penting kata malaikat kita terang benderang. Nah itu gimana ngelatihnya? Ketika menyendiri untuk mengingat Allah, harus punya itu. Nah kenikmatan dunia itu, ya ternyata kata Malik bin Dinar bukan pada banyaknya makan, bukan pada banyaknya tidur. Bukan, tapi pada yang 3 itu tadi. Repot atau bahaya bagi kita yang mengejar kenikmatan dunia dengan mengejar banyak makan, banyak tidur. Makan, tidur, makan, tidur. Makan depannya apa? Ma. Tidur depannya apa? Ti. Makan, tidur, mati. Nah itulah. Jadi jangan banyak makan, jangan banyak tidur, nanti mati. Mati apanya? Mati hatinya, ya. Mati kepekaannya. Jadi nggak peka. Kalau kita banyak makan, banyak tidur tuh nggak peka. Makanya sedikit makan, sedikit tidur. Supaya apa? Hidup. Hidup apanya? Hatinya. Itu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Insyaallah berikutnya nanti bila masih ada usia ya, kita akan masuk kepada poin nomor 9 dari bahayanya terlalu banyak makan. Hari ini kesimpulannya apa? Terlalu banyak makan akan membuat kita susah ketika sakaratul maut, ya. Yang kedua apa? Kalau selama ini kita hidupnya susah, kita hidupnya penuh menderita, banyak nangisnya, banyak sedihnya, ingat aja, semoga nanti Allah mudahkan kita saat sakaratul maut. Asal apa syaratnya? Mati dalam keadaan iman Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang ketiga apa? Kelezatan dunia itu bukan pada banyak makan, bukan pada banyak tidur, banyak harta, banyak jabatan, bukan. Tapi nikmat hidup itu, nikmat dunia itu adalah ketika satu, menurut Malik bin Dinar, kita bisa bertemu dan punya saudara seiman. Yang kedua, nikmat hidup, nikmat dunia itu adalah ketika kita bisa sholat tahajud dengan Al-Quran, ya. Yang ketiga, ketika kita bisa menyendiri untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat,
Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi